Ya, kehadiran kami semua hari ini ketemu Ibu Menteri itu lebih kepada bercerita, menyampaikan bahwa ada satu peristiwa yang sungguh melukai hati banyak masyarakat Indonesia yang lagi cukup ramai hari ini dibahas sampai ke dunia internasional ikut ngebahas ya. Ini menjadi sebuah presiden buruk yang terjadi baru-baru ini dan itu menimpa kepada masyarakat wanita-wanita Indonesia sehingga kami sampaikan kepada Ibu Menteri kegelisahan kami, kekhawatiran daripada para korban hari ini dan kami berharap Ibu Menteri juga memberikan perhatian terkait dengan proses hukum ini untuk terus mengawal bersama kami di sini sehingga dalam proses hukum nanti bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku begitu. Ya karena ada beberapa korban di sini yang ikut hadir, mereka masing-masing bercerita terkait apa-apa saja yang dialami. Memang ada 30 orang ya yang mengalami terkait dengan body checking, tetapi di masing-masing anak itu berbeda-beda ceritanya, berbeda-beda kejadiannya. Bahkan mereka juga menyampaikan beberapa hal yang teman-temannya juga sudah sampaikan tetapi ada hal-hal yang membedakan. Sehingga tadi Ibu Menteri luar biasa mau mendengarkan curahan hati dari para korban ini, mendengarkan bagaimana harapan kita semua terhadap perkara ini. Ya, Ibu Menteri juga sampaikan bahwa jangan takut bersuara, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran, fakta-fakta yang sebenarnya. Karena pada dasarnya mereka yang hari ini menyampaikan kebenaran terkait adanya pelecehan ini sebenarnya mereka tidak sedang hanya membela dirinya, tetapi membela seluruh wanita-wanita, perempuan-perempuan di Indonesia. Sehingga nggak ada lagi kejadian serupa hari ini yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Iya, sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, tentu kami akan menemui berbagai pihak, institusi terkait yang terkait dengan perempuan ini. Salah satunya kami juga sudah berkomunikasi dengan Komnas Perempuan. Hari ini kami berkomunikasi dengan Kementerian Perempuan dan kemarin kami juga sudah berkomunikasi dengan LPSK. Artinya seluruh institusi terkait harus ikut mengetahui apa saja yang dialami oleh korban terkait dengan Miss Universe ini, begitu. Mungkin bisa ke Mbak ini ya. Ya, dari kesaksian beberapa korban memang ada yang diintimidasi ya kan, diminta yang tidak usah bersuara kayak gitu. Itu sangat, miris sekali sih ya. Karena kan ini memang harus speak up gitu, karena ini pelanggaran hukum udah termasuk pelecehan seksual gitu. Ya, Ruangan. iya, iya. Saya jadi Oke. Jadi mungkin dapat saya gambarkan terkait dengan ruangan. Sebenarnya tidak bisa dikatakan itu adalah ruangan. Ya, kejadiannya di sebuah ballroom. Di dalam ballroom itu di setting bilik seadanya yang dibatasi oleh banner. Kemudian ada penutup kayak gantungan baju seperti itu dan itu tidak menutupi semuanya sehingga masih ada celah di mana orang di dalam bisa melihat kepada orang yang berlalu lalang di luar. Mungkin yang di luar juga sama melihat hal yang sama sehingga kami melihat dari sisi tempat sudah sembrono, tidak ada ruangan yang private, yang tertutup terkait dengan orang-orang sudah bercampur, ada yang bahkan tidak punya kepentingan terkait body checking juga di ruangan itu, begitu. Mungkin 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ya. Ya 2 kali 3 kecil, kecil cuma agak memanjang gitu. Dan di dalam ruangan itu ada sekitar ada yang menyampaikan 4 orang laki-laki, ada yang menyampaikan 2 orang laki-laki, ada yang 3 gitu. Jadi kita bisa lihat di sana ternyata orang itu bisa keluar masuk gitu, nggak stay ada di situ. Dan bahkan dari keterangan teman-teman ini juga disampaikan ada juga dari pihak perusahaan yang cukup menjadi petinggi di sana juga ada begitu. Jadi ini ballroom
Ya, kebayang ya kita punya ballroom, ballroom yang gede, di mana di sana ada CCTV, lalu ada banner kayak semacam spanduk yang digeserkan ke pojok ruangan, lalu ditutup lagi dengan gantungan baju. Nah, itulah tempatnya, seperti itu. Jadi lebih kepada bilik-bilikan gitu. Ada nggak? Jadi itu sebenarnya bilik kayu. Ya nggak apa-apa. Gimana? Ya, bilik kayu Mbak, bilik kayu. Jadi baru dibuat saat itu. Sebelumnya ada nggak? Sebelumnya sempat ada, tapi karena kita selalu melakukan fitting dadakan, jadi memang selalu di situ. Ya. Jadi dibuatkan kayak untuk ala kadarnya bilik dadakan untuk mereka coba baju begitu. Tapi kan kalau coba baju tidak pernah juga diminta sampai seperti itu ya, gitu. Ya tentu, karena kan tadi saya bilang di ballroom aja dekat tempat mereka melakukan body checking ada CCTV. Kemudian di dalam ruangan itu terlihat sekali tidak ada sterilisasi baik terhadap orang yang tidak berkepentingan, terhadap kamera juga sama. Apakah dari orang-orang yang ada berlalu lalang itu bawa HP atau enggak, kan mereka juga sudah nggak bisa melihat ke arah situ ya, karena sudah penuh dengan pikiran dan kegundahan hati sendiri, ini kok diperlakukan seperti itu, penuh dengan gejolak-gejolak batin lah. Tetapi lagi-lagi ketika mereka mulai berekspresi menyampaikan mereka cukup tidak nyaman, mereka diberikan semacam teguran atau bentakan bahwa biasa yang seperti ini, kira-kira begitu. Nah itu kita nggak tahu kebenarannya Mbak ya, mungkin dari penyampaian-penyampaian, dan sekali lagi Mbak di sini tuh korbannya adalah perempuan-perempuan, kita harus lindungi, tidak mungkin kita buka identitas dirinya begitu. Penyebar luasan terkait apa? Terkait yang kami tidak pernah menyampaikan bahwa foto itu tertuju untuk apa, tetapi bahwa telah dilakukan body checking dengan seserampangan itu oleh sebuah perusahaan kecantikan, ajang kecantikan bernama Miss Universe Indonesia. Iya, peristiwa itu ada, dan anak-anak diperlakukan tidak layaknya, yang tidak selayaknya diperlakukan terhadap perempuan, di mana ajang ini kan harusnya menjaga nilai-nilai perempuan, meninggikan harkat dan martabat perempuan, tetapi dilakukan pelecehan itu. Nah, dilakukan body checking itu dengan difoto, itu aja udah salah. Apakah dia berniat menyebarluaskan atau tidak berniat menyebarluaskan, kami tidak punya jaminan atau asumsi terhadap itu. Lebih baik pihak yang berwenang aja yang menggali lebih jauh. HP itu kan bisa dicek di digital forensik, semua HP itu bisa dicek kok gitu. Jadi kalau mereka hari ini tidak ngaku nggak apa-apa, biar nanti pihak berwenang aja yang melihat gitu. Ya. Ya tentu ada perasaan guilty feeling, ada perasaan terlecehkan, merasa tidak dihargai, merasa khawatir ya, overthinking nih anak-anak menyampaikan, kadang-kadang memikirkan apakah nanti kalau hari ini mereka diam, apa jaminannya 3 bulan, 3 tahun ke depan foto-foto itu tidak beredar begitu. Nah, dengan harapan hari ini dilaporkan, maka itu bisa bisa diantisipasi, karena tidak pernah tahu teman-teman ini foto yang diambil pada saat pemeriksaan atau body checking itu, fotonya itu yang mana, seperti apa, kan tidak pernah ditunjukkan gitu. Iya, itu kan sudah satu kesatuan ya, bahwa dilakukan body checking di luar agenda dengan tanpa ruangan yang private, mereka tidak diberikan privasi sama sekali, karena bahkan dihadapkan dengan rekan-rekannya yang lain bersamaan ya 2-3 orang begitu. Jadi ya hari ini kami sudah ada pemeriksaan pelapor dari Polda, lalu kami ke sini untuk berkonsultasi menyampaikan keluh kesah sebenarnya ya. Dan kemudian dalam waktu dekat polisi lagi bergerak cepat. Mudah-mudahan kita bisa segera memberikan keterangan teman-teman ini ke hadapan kepolisian sebagai korban. Begitu ya Mbak ya.